Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dwi Rohmatul Inayah, NIM 220111000081 dari kelas perminatan I. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gamifikasi pembelajaran. Adapun sebelumnya, gamifikasi adalah pendekatan pembelajaran yang menerapkan elemen-elemen permainan ke dalam proses belajar mengajar yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan hasil belajar dari siswa. Adapun dalam gamifikasi pembelajaran ada beberapa elemen, meliputi poin, level, lencana, leaderboard, serta tantangan dan hadiah. Biasanya dalam gamifikasi pembelajaran ini memanfaatkan mekanisme permainan yang dimana seperti kompetensi, kolaborasi, dan umpan balik langsung sehingga membuat proses pembelajaran itu lebih menarik dan interaktif. Selanjutnya yaitu beberapa teori yang menjadi landasan dari konsep gamifikasi pembelajaran. Yang pertama yaitu teori motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang dikembangkan oleh Ryan Deci Self-Determination Theory, yaitu adapun teori motivasi intrinsik yaitu yang muncul dari dalam diri siswa seperti rasa puas dan senang ketika berhasil menyelesaikan suatu tugas. Sedangkan teori motivasi ekstrinsik yaitu berasal dari penghargaan eksternal seperti poin, lencana, dan hadiah. Adapun gamifikasi ini menggabungkan antara kedua motivasi tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kedua yaitu model ARCS. Apa itu model ARCS? Yaitu Attention, Relevance, Confidence, dan Satisfaction yang diperkenalkan oleh Keller. Yang pertama yaitu attention. Attention yaitu yang bertujuan untuk menarik perhatian siswa melalui elemen permainan seperti tantangan dan narasi. Yang kedua yaitu relevance, yaitu menunjukkan relevansi materi dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga yaitu confidence, yaitu membangun rasa percaya diri melalui tugas yang bertahap atau berlevel. Yang terakhir yaitu satisfaction, yaitu memberikan penghargaan seperti poin atau lencana setelah menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Teori yang ketiga yaitu teori kognitif dan emosi, yaitu dengan menekankan bagaimana aspek psikologis seperti emosi, interaksi sosial, dan berpikir kognitif itu dapat mempengaruhi motivasi gamifikasi dan mempengaruhi aspek pemikiran logis atau problem solving terhadap antusias belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu teori self-determination, yaitu dengan menekankan bahwa siswa itu membutuhkan kompetensi atau hubungan sosial untuk merasa dirinya itu termotivasi terhadap suatu tantangan. Adapun tantangan dan peluang dari gamifikasi pembelajaran di sekolah dasar, yang pertama yaitu tantangannya. Yang pertama yaitu keterbatasan teknologi. Tidak semua sekolah dasar itu mempunyai aspek teknologi yang memadai seperti komputer atau internet yang menjadikan bahwa gamifikasi itu tidak dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua yaitu kurangnya keterampilan guru, yaitu tidak semua guru itu memahami cara untuk mendesain atau menerapkan gamifikasi dalam pembelajaran. Maka dari itu, sebagai calon guru, kita itu harus belajar untuk membuat gamifikasi atau pembelajaran yang lebih menarik dan efisien. Yang terakhir yaitu desain gamifikasi yang kurang efektif, yaitu gamifikasi yang terlalu kompleks atau tidak sesuai dengan tujuan belajar itu justru dapat mengganggu proses pembelajaran, yaitu siswa itu malah bosen atau tidak
dapat menguasai pembelajaran. Adapun peluangnya, yang pertama yaitu dapat meningkatkan motivasi siswa. Dengan cara gamifikasi ini dapat mendorong motivasi belajar siswa dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Yaitu siswa bukan hanya belajar secara ceramah atau presentasi, siswa itu bisa belajar dengan cara gamifikasi tersebut. Yang kedua yaitu dapat mengatasi kebosanan. Siswa lebih aktif dan tertarik belajar ketika pembelajaran itu dikemas dalam bentuk permainan. Jadi pembelajaran itu tidak hanya ceramah atau presentasi saja, bisa menggunakan permainan, game-game seperti quizzes, word wall, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu membangun keterampilan abad 21. Yaitu dengan gamifikasi ini membangun siswa mengembangkan keterampilan seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, dan kolaboratif. Dengan adanya gamifikasi ini, siswa itu lebih aktif dalam berkolaborasi antara teman satu dengan teman yang lainnya. Selanjutnya yaitu kajian penelitian terdahulu. Ada beberapa peneliti yang relevan. Yang pertama yaitu dalam artikel pengembangan konsep belajar dengan gamifikasi menurut Raharja tahun 2018 yang mengemukakan bahwa penelitian ini mengintegrasikan gamifikasi dalam pembelajaran berbasis iDoKelas untuk mendorong siswa itu lebih aktif dan kompetitif melalui poin dan leaderboard. Yang kedua yaitu masih dalam artikel pengembangan konsep belajar dan gamifikasi menurut Takdir tahun 2017 bahwa aplikasi KeepUpMath Go yang menggabungkan teknologi barcode itu berhasil meningkatkan motivasi siswa untuk belajar matematika dengan pendekatan game berbasis aktivitas. Yang ketiga yaitu menurut Fitria tahun 2022 dalam artikel International The Impact of Gamification on Student Motivation, yaitu dengan melalui kajian literatur sistematis ini, Fitria menemukan bahwa gamifikasi ini dapat mempengaruhi motivasi dan keterlibatan siswa dalam belajar berbahasa Inggris dengan menggabungkan elemen permainan yang sederhana seperti poin dan leaderboard. Dan yang terakhir yaitu menurut Aristri Wahyu tahun 2024 dalam artikel pengembangan gamifikasi di bidang pendidikan ini berpendapat bahwa penggunaan elemen gamifikasi di Indonesia ini menunjukkan bahwa poin, lencana, dan leaderboard ini sering digunakan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan belajar siswa. Adapun kesimpulannya yaitu gamifikasi dalam pembelajaran ini adalah pendekatan yang menggunakan elemen permainan seperti poin, lencana, dan tantangan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan teknologi dan keterampilan guru, gamifikasi ini dapat menawarkan peluang besar dalam membuat pembelajaran lebih menarik, yaitu dapat mengatasi kebosanan serta membangun keterampilan abad ke-21. Adapun dalam penelitian terdahulu itu juga menunjukkan bahwa gamifikasi ini efektif untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.